Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya anak-anak. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Selanjutnya kita akan membahas tentang induksi matematika. Ya, langsung saja. Ini ada sebuah kata-kata bahwa matematika memang rumit tetapi menjanjikan kepastian. Ya, induksi matematis. Jadi ini kita akan masuk ke subbab yang terakhir, yaitu induksi matematis. Induksi matematis menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Ya, dalam melakukan atau membuktikan sesuatu menggunakan induksi matematis ada 3 langkah. Yang pertama, kita membuktikan bahwa rumus dan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, mengasumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Sangat simpel ya. Lihat gambar di samping. Induksi matematis itu ibaratkan seperti domino itu. Jadi setiap domino itu kalau dijatuhkan satu, ke belakang akan jatuh semua. Jadi induksi matematis itu berhubungan dari depan sampai yang paling belakang atau sampai tak hingga itu. Induksi matematis digunakan untuk membuktikan pernyataan matematis. Ya, ini ada 3 pernyataan, yaitu pernyataan barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan pernyataan matematis berupa barisan dengan induksi matematika. Kita langsung ambil contoh, membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Seperti yang kita telah bahas tadi di awal, untuk langkah pertama penyelesaiannya kita misalkan n sama dengan 1 itu adalah benar, yaitu jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat. Karena n sama dengan 1, maka bilangan pertama adalah 1 kuadrat. Bilangan ganjil positif pertama itu dikuadratkan 1 kuadrat sama dengan 1. Itu benar karena jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. 1 kuadrat adalah 1, itu benar. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita andaikan PK atau pernyataan K itu benar, yaitu pernyataannya berupa seperti ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Udah jelas ya, karena semuanya adalah bilangan ganjil. Jadi yang diambil adalah 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat adalah benar. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke K adalah 2K min 1. Misalnya bilangan ganjil positif ketiga ini kan 5, berarti 2 dikali 3 min 1, 6 min 1, 5. Bisa dicoba dengan 3 atau seterusnya. Kemudian ini untuk yang poin ketiga, kita harus memperlihatkan juga bahwa PK plus 1 juga benar, yaitu pernyataannya ini 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2K min 1 tambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini kenapa kok bisa ada 2K plus 1? Karena setelah 2K min 1, misalkan 2K min 1 ini K-nya kita ambil 4 misalkan. 2 dikali 4 dikurangi 1. Berarti kan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Terus yang setelah 7 bilangan ganjil kan 9. 2 tambah 4 kan 8 tambah 1, 9. Jadi setelah 2K min 1 itu 2K plus 1. Itu benar. Sama dengan K plus 1 kuadrat
Jadi pernyataan ini kita anggap benar. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 2 tambah 2K min 1 sampai tambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kemudian untuk yang ini 1 plus 3 plus 5 sampai plus 2K min 1 itu kita ubah menjadi K kuadrat. Dari mana? Kita dapat dari langkah yang kedua. Bisa diulang videonya nanti ya. Atau sekarang bisa langsung diulang ke langkah yang kedua. 1 plus 3 plus 5 sampai 2K min 1 ini nilainya K kuadrat. Kemudian persamaannya menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Sampai di sini paham ya? Kalau belum paham nanti bisa diulang lagi videonya sampai paham. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan di grup ya. Atau kalau malu bertanya di grup bisa tanya lewat chat pribadi. Saya bersedia saja. Kemudian kita samakan ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kirinya tadi K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian ruas kanannya K plus 1 kuadrat. K kuadrat, kemudian ini kurungnya kita buka menjadi 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. K kuadrat plus 2K plus 1 itu bisa difaktorkan menjadi K plus 1 kuadrat. Paham ya pemfaktorannya ini? Materi kelas 8 SMP. K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Karena langkah pertama dan langkah keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Itu dianggap benar. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan pernyataan matematis berupa ketidaksamaan dengan induksi matematika. Kalau yang tadi barisan, yang kedua ini adalah berupa ketidaksamaan. Contohnya, gunakan induksi matematis untuk membuktikan bahwa 2N plus 1 sama 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N untuk semua bilangan asli N lebih dari 3. Lebih dari atau sama dengan 3. Langkah pertama, kita misalkan PN, ini harusnya ada kurungnya ya, maaf lupa, salah pengetikan, 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N karena bilangan ganjil. Untuk N sama dengan 3, pada PN kita peroleh P3 2 pangkat 3 plus 1 kali kurang dari 2 pangkat 3, yaitu 7 kurang dari 8, itu berlaku benar. Oh ya, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu untuk yang ketidaksamaan ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau yang sebelumnya kita cukup memisalkan itu N sama dengan 1. Nah, untuk pertidaksamaan itu kan dia mempunyai syarat. Misalkan ini, kita ulangi. Syaratnya adalah ini. Bilangan asli N lebih dari atau sama dengan 3. Jadi tidak bisa kita misalkan N sama dengan 1. Kenapa? Karena syaratnya itu N harus lebih dari atau sama dengan 3. Jadi caranya bagaimana? Untuk caranya kita ambil beberapa bilangan yang memenuhi syarat. Nah, kalau di sini saya ambil bilangan 3, 4, dan 5. Untuk yang 3, kita buktikan itu P3 2 kali 3 plus 1 sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 3 plus 1 itu jumlahnya 8. Itu kurang dari jumlahnya 7 itu kurang dari 8, maka berlaku benar. Untuk seterusnya N sama dengan 4, juga N sama dengan 5, itu semuanya berlaku benar. Sampai di sini paham ya? Nanti bisa diulang lagi videonya. Selanjutnya, karena pernyataan PN benar untuk N sama dengan 3, 4, dan 5, selanjutnya kita anggap pernyataan PN benar untuk N sama dengan K. Ini adalah langkah kedua. Jadi N-nya kita ganti K. 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K itu kita anggap benar. Untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan juga bahwa PK plus 1 juga benar. Sehingga berlaku 2 kali K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1.
Ini maksudnya 2 pangkat K plus 1 ya. Jadi K plus 1 itunya pangkat. K plus 1-nya itu pangkat. Untuk K lebih dari atau sama dengan 3, kita ketahui 2 itu kurang dari 2 pangkat K. Dari mana? Sudah jelas kan? Kan K-nya itu syaratnya lebih dari atau sama dengan 3. Jadi 2 itu sudah pasti kurang dari 2 pangkat K, karena K-nya paling kecil itu 3. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 2 itu kurang dari 8, itu sudah jelas. Kemudian untuk 2K plus 1 itu kurang dari 2 pangkat K. Dari mana? Dari cara yang kedua atau contoh atau langkah yang kedua. Bisa dilihat nanti diulang lagi. 2K plus 1 itu sama dengan 2 pangkat K. Jadi kita tuliskan seperti ini. 2 kurang dari 2 pangkat K. Kemudian 2K plus 1 kurang dari 2 pangkat K. Ini dua persamaan ini kita jumlahkan. Ruas kiri kita jumlahkan dengan ruas kiri, ruas kanan kita jumlahkan dengan ruas kanan. Saya kasih tanda positif di sini, maksudnya adalah jumlah. Hasilnya adalah 2K plus 1 plus 2. Jadi ini 2K plus 1 plus 2 yang ruas kiri, ya kan? Kemudian yang ruas kanan adalah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Ini kita pindah posisinya saja, 2K plus 2 plus 1. Kemudian ini menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K. Dari mana? 2 pangkat K plus 2 pangkat K itu sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Ya kan? 2 dipangkatkan K ditambahkan dengan 2 pangkat K. Kan sama 2 pangkat K. Jadi sama saja dengan 2 kali 2 pangkat K. Karena 2 kali 2 pangkat K, maka 2-nya kita tuliskan 2 pangkat 1. Boleh kan? Boleh. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Kemudian untuk yang depan, yang ruas kiri, itu 2-nya kita keluarkan. Menjadi 2 dalam kurung K plus 1. 2K plus 2, 2-nya kita keluarkan menjadi 2 kali K plus 1. Plus 1-nya tetap. Kemudian yang ruas kanan, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Itu hasilnya menjadi 2 pangkat K plus 1. Paham kan konsep perpangkatan? Jadi 2 pangkat 1 dikalikan dengan 2 pangkat K itu 2 pangkat K plus 1. Karena kalau bilangan pangkat dikalikan itu pangkatnya dituliskan ditambahkan. Jadi 2 pangkat K plus 1. K plus 1-nya ini pangkat. Kemudian sampai tahap ini kita telah memperoleh bukti bahwa N K plus 1 bahwa Pn juga benar. Jadi K plus 1 itu sudah terbukti benar. Karena untuk N 3, 4, dan 5, terus kemudian N sama dengan K, dan juga N sama dengan K plus 1 bahwa Pn itu benar, maka 2N plus 1 kurang dari 2N, ini 2 pangkat N ya, 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N. Untuk semua bilangan asli, N lebih dari atau sama dengan 3 adalah berlaku benar, itu terbukti. Kalau belum paham nanti bisa diulang lagi videonya. Kemudian selanjutnya pernyataan berupa keterbagian. Membuktikan pernyataan matematis berupa keterbagian dengan induksi matematika. Contohnya, kita ambil yang simpel saja. Buktikan pernyataan matematis N dikali N plus 1 itu habis dibagi 2. Simpel kan? Penyelesaiannya sama. Langkah pertama kita ambil Pn, N-nya kita ubah menjadi 1. Untuk N sama dengan 1 kita peroleh P1, 1 dikali 1 plus 1. Ya kan? N kali N plus 1. Jadi 1 kali 1 plus 1. Hasilnya 2. Itu habis dibagi 2.
Kemudian untuk langkah yang kedua, kita andaikan PK benar, yaitu pernyataan PN sama dengan N dikali N plus 1 menjadi PK, yaitu K dikali K plus 1 habis dibagi 2 itu adalah benar. Kemudian untuk yang langkah ketiga, kita juga harus memperlihatkan bahwa P K plus 1 juga benar, yaitu P K plus 1, maka K nya jadi kita ubah menjadi K plus 1. K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 ekuivalen dengan K plus 1 dikali K plus 2. K plus 1 dikali K plus 2. 1 dikali 1 kan 2. Kemudian ekuivalen dengan K kali K plus 1 plus 2K plus 1. Dari mana? Karena ini perkalian dalam kurung, jadi kita mengalikannya satu persatu. K plus 1 dikali K, jadinya K dikali K plus 1, kemudian K plus 1 dikali 2, jadinya 2 kali K plus 1. Paham ya? Kemudian dari pembuktian nomor 2, kita dapat bahwa K plus 1 itu habis dibagi 2 adalah benar. Bisa diulang lagi ke videonya ke langkah yang kedua, bahwa K dikali K plus 1 itu habis dibagi 2 itu benar. Maka K dikali K plus 1 kita ubah menjadi 2P. Kenapa kita ubah menjadi 2P? Karena ini sudah terbukti itu habis dibagi 2. Jadi kalau habis dibagi 2 itu kita bisa ubah menjadi 2P, dengan P-nya itu adalah bilangan bulat positif. Entah P-nya ini bilangan berapa, jadi kita tulis saja P. Persamaannya menjadi 2P plus 2 kali K plus 1. Paham ya? Yang K dikali K plus 1 itu kita ubah menjadi 2P. Jadinya 2P ditambah 2 dikali K plus 1 nya tetap. Kemudian 2-nya kita keluarkan, karena sama-sama memiliki 2. 2-nya kita keluarkan menjadi P plus K plus 1. 2-nya kita keluarkan, P jadi 2 dikali P plus K plus 1. Karena di depannya sudah ada 2, itu sudah jelas bahwa bilangan tersebut 2 dikali P plus K plus 1 ini sudah jelas habis dibagi 2. Ya, sampai pada tahap ini kita telah memperoleh bahwa bukti untuk N sama dengan K plus 1 bahwa Pn juga benar. Karena untuk N sama dengan 1, N sama dengan K, dan juga N sama dengan K plus 1 bahwa Pn benar. Maka N plus 1 itu habis dibagi 2 adalah berlaku benar. Terbukti. Ya, sekian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di grup WhatsApp. Saya akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.